Oke rekan-rekan, setelah sebelumnya pada part pertama kita membahas tentang sistem bilangan atau konsep dari sistem bilangan, ini pada part 2 saya akan mencoba menjelaskan tentang konversi atau cara mengubah dari satu sistem bilangan ke bilangan yang lain. Baik itu dari desimal ke biner, dari biner ke heksa, atau dari heksa ke biner, atau biner ke desimal. Kita coba awalnya dengan menggunakan suatu soal atau kasus, di mana kita akan coba mengkonversi dari bilangan desimal ke biner. Jadi ditanyakan berapakah bilangan biner dari bilangan desimal 12. Jadi 12 desimal itu binernya berapa sih? Nah, kita coba cara yang pertama itu kita mengambil atau menggunakan yang namanya konsep nilai tempat yang telah dijelaskan pada part pertama. Nah, ini ada nilai tempat. Nah, di atas atau di bawah nilai tempat kita bikin lagi. Jadi nanti kita bikin suatu tabel ya. Jadi kita bikin tabel, ada 2 baris nanti teh. Ini jumlah digitnya tergantung atau terserah. Kalau di sistem komputer itu biasanya coba saja menggunakan dulu 8 digit jika nilainya atau jumlahnya itu tidak lebih dari 255. Jadi kalau nilainya atau bilangannya tidak lebih dari 255, itu cukup menggunakan 8 digit ya. Dan ini ada nilai tempat di bagian ini untuk nanti sebagai patokan. Nah, nanti di sini yang di baris yang satunya lagi terserah ini tempatnya mau di baris atas atau di bawah, tergantung sesuai selera lah itu mah. Nah, nanti ini untuk baris yang kosong ini, kalau ini sudah terisi kan ya, ini untuk contoh sebetulnya. Dan nanti ininya harus kosong ya, ini harus kosong untuk memberi tanda atau simbol. Nah, kita coba, kita punya angka 12 desimal, kita mau cari desimalnya, binernya berapa. Ini pura-puranya ini masih kosong, sebetulnya ini angkanya ini nih 1100. Jadi desimal 12 itu angka binernya itu 1100. Cuma nanti kita buktikan ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu angkanya berapa. Nah, angkanya itu 12. Nah, nanti langkah pertama itu coba kita cari angka terdekat tapi tidak lebih besar dari angka yang kita konversi, tidak lebih. Nah, pokoknya patokannya nanti cari angka paling dekat tapi tidak lebih besar dari angka yang kita konversi. Kita coba, kita lihat ini angka 12 ya. Angka 12 yang paling dekat itu antara 8 dan 16. Cuman karena 16 ini lebih besar, maka kita gunakan yang nilai tempat lah 8. Nah, di bagian kotak yang dekat atau bersebelahan dengan angka 8 kita kasih simbol angka 1. Nah, setelah itu kita kurangi angka 12 tadi dengan angka 8. Nanti tersisa angka 4. Nah, yang angka 4 ini kita turunkan, kemudian kita kurangi lagi, jadi diulang. Jadi ini nomor 2, kemudian kurangi
angka yang kita cari, yang akan kita konversi dengan angka terdekat tersebut. Ya, jadi pada langkah pertama ini. Jadi kurangi angka yang akan kita konversi dengan angka yang terdekat tersebut. Jadi tadi angkanya 12, kemudian cari yang paling dekat yaitu 8. Nah, nanti kita kasih tanda di sini angka 1. Setelah kita kasih tanda, kemudian angka 12 tadi kita kurangi dengan angka yang paling dekat tersebut yaitu angka 8. Hasilnya itu adalah 4. Nah, yang 4 kita kurangi lagi dengan angka yang paling dekat. Jadi setelah proses yang kedua, ulangi lagi proses yang pertama, cuman dengan nilai yang berbeda karena ini hasil pengurangan. Jadi 4 dikurangi angka yang paling dekat, kira-kira dengan 4 berapa? Itu kalau kita lihat itu angkanya pas banget ini. Ada angka 4 langsung ya. Jadi nanti ini angka 2 paling dekat sih, tapi yang paling dekat banget itu kan yang angka 4 ya. Karena itu sesuai banget dengan angka tersebut ya. Kemudian kita kurangi lagi dengan angka 4 tersebut. Nah, sisanya 0. Jika sebelum sampai sini kita kasih lagi tanda bahwa di sini itu angka 4 ini digunakan atau kita menggunakan angka 4 tersebut. Jadi kita kasih tanda 1. Nah, setelah itu angka 4 tersebut kita kurangi lagi dengan angka 4. Nah, hasilnya 0. Jika hasilnya sudah 0, maka perhitungan kita sudah selesai. Karena tidak ada angka lagi yang harus dikurang. Bagaimana dengan posisi angka sisanya yang ini, yang digit pertama dan digit kedua? Jika di bagian ini sudah selesai, nah jika di bagian ini nih, ini kan digit ketiga ya. Jika di digit ketiga sudah selesai, maka digit 1 dan 2 itu kita kasih tanda atau angka 0 seperti ini. Jadi bilangan desimal 12 itu bilangan binernya adalah 1, 1, 0, 0. Seperti itu. Jadi angka 12 itu bilangan binernya 1, 1, 0, 0. Untuk membuktikannya tinggal kita tambahkan saja pada bilangan yang memiliki tanda 1. Ini kan 1 cuma 2 ya pada angka 8 dan 4. Kalau kita jumlahkan angka 8 dan 4 itu hasilnya 12. Yang ini tidak berpengaruh karena ini angkanya 0. Seperti itu. Kita coba pakai angka lain. Misalnya kita ingin mencari bilangan yang angkanya desimalnya itu 30 misalnya. Kita cari yang dekat dengan 30. Yang paling dengan 30 adalah 32 dan 16. Cuman yang 32 ini lebih besar dari 30, maka kita pilih yang 16. Di bagian yang 16 kita kasih tanda 1. Setelah kasih tanda angka 1, kita kurangkan 30 dengan 16. Maka akan tersisa angka sebesar 14. Nah, yang 14 itu kita turunkan atau kita coba kurangi lagi dengan angka yang paling dekat. Angka yang paling dekat dengan 14 adalah angka 8. Karena angka 16 ini sudah lebih besar. Kita kurang angka 8. Sebelumnya kita kasih lagi tanda 1 pada angka 8. Nah, kemudian yang 14 tadi kurang 8 itu sisanya adalah 6. Nah, kita turunkan lagi yang 6 atau kita kurangkan lagi 6. 6 kurang dengan angka yang paling dekat. Yang paling dekat dengan 6 adalah 4. Ya, kita kasih tanda di angka 4 itu 1. Kemudian 6 kurang 4 itu adalah 2. Nah,
kita kurangkan lagi 2 dengan angka yang paling dekat. Lagi-lagi yang angka yang paling dekat itu adalah angka yang genap ini nih. Angka yang genap. Jadi kalau sudah genap seperti ini, kemudian sisanya 0, jangan lupa ini dikasih tanda dulu 1 di bagian angka 2. Nah, sisanya, digit sisanya kita kasih angka 0. Jadi angka 30 itu 30 desimal ya. Itu sama dengan 1110 bilangan biner. Untuk membuktikannya kita tinggal jumlahkan saja di bilangan-bilangan yang bilangan-bilangan nilai tempat yang memiliki tanda 1. 16, 8, 4 sama 2. Kita jumlahkan 16 tambah 8 itu 24 tambah 4 itu 28 tambah 2 itu 30. Jadi betul bahwa angka 30 desimal itu binernya adalah 11110. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada cara kedua, di mana cara ini dengan cara membagi dengan cara membagi. Jadi kita bagi angka 12 ini dengan angka, karena ini bilangan biner ya, maka caranya itu adalah dengan membagi bilangan tadi dengan angka 2. 12 dibagi 2 itu 6. Ya, jadi 12 tadi dibagi 2 ya. Kemudian hasilnya adalah 6. Nah, ini hasil pembagian yang genap. Jadi tidak ada sisa. Jika tidak ada sisa itu maka dikasih tanda 0. Jika tidak ada sisa dikasih tanda 0. Kemudian yang 6 tadi kita bagi lagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 3. Dan lagi-lagi hasilnya tidak ada sisa, kita kasih tanda 0. Jadi ini tanda ya, ini tanda. Ini tanda yang pertama, ini 0, tidak ada sisa. Ini yang kedua juga tidak ada sisa. Kemudian angka 3 tadi bagi lagi 2. Itu sebetulnya hasilnya kan 1,5 ya. Cuman kita cari yang genapnya jadi 1. Nah, ada sisa itu 1. Karena ada sisa maka kita kasih tanda 1. Kasih tanda 1. Nah, sisanya yang 1 tadi dibagi lagi 2. Ini malah lebih pembagiannya. Pokoknya nanti kalau sisanya udah 1 maka dipastikan ini tandanya 1. Ini kalau 1 bagi 2 kan 0,5 ya. Jadi istilahnya tidak genap. Dan lagi patokan pokoknya kalau sudah sampai ke angka 1 nih. Kalau sudah sampai ke angka 1 maka itu akhir dari pembagian yang kita lakukan. Jadi akhir dari pembagian itu jika hasil atau sisanya itu sudah 1. Dan nanti kalau sisanya sudah 1 itu nanti kita kasih tanda angka 1. Gimana cara membacanya atau bagaimana cara melihat hasilnya? Ini dari hasil pengkodean atau pemberian tanda itu kita baca, cuman bacanya bukan dari atas ke bawah, bukan 0011, tapi dari bawah ke atas, itu 1100 1100. Ini sama hasilnya seperti pada saat kita menggunakan tabel nilai tempat seperti itu. Nah, kita coba menggunakan angka yang tadi 30. Angka 30. Angka 30 kita bagi 2. Hasilnya 15. Genap, maka kita kasih tanda 1.
Kemudian yang 15 kita bagi 2, hasilnya itu 7,5 kan ya. Kita ambil yang genapnya 7, sisanya itu 1. Sisanya 1. Kemudian yang 7 kita bagi 2, hasilnya itu 3, sisanya itu 1 ya. Kemudian yang 3 kita bagi 2, hasilnya 1. Ini masih ada sisa ya, jadi kita kasih tanda oh iya, ini salah. Ini mestinya 0 ya, kan tidak ada sisa. Ini ada sisa 1, kemudian ini ada sisa 1, kemudian yang ini ada sisa juga 1. Nah, sisa kalau sudah mencapai angka 1 itu maka pembagian kita itu sudah rampung, sudah selesai, 0,5 kan ya. Nah, kita kasih tanda 1. Nanti bacanya dari bawah ke atas. Bacanya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Jadi 30 itu bilangan binirnya 1 1 1 1 0 seperti itu. Hasilnya sama dengan hasil perhitungan yang menggunakan tabel nilai tempat tadi. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara, dengan cara menggunakan tabel nilai tempat atau dengan cara membagi 2. Kita coba ya angka yang belum kita coba di awal. Nanti kita hasilnya buktikan dengan menggunakan cara pertama. Kita coba angka berapa ya? 50 aja. Atau berapa ya? 63. Yang 63 nanti kita bagi 2 ya. Hasilnya kira-kira 32 ya. 31. Hasilnya 31, sisa 1. Jadi kan 31 kali 2 itu 62 ya. Jadi sisa 1. Yang 31 kita turunkan, kita bagi 2, ini hasilnya 15, sisanya itu 1. Kemudian yang 15 kita turunkan lagi, kita bagi, jadi hasilnya 7 ya, sisanya 1. 7 bagi 2, hasilnya 3, masih tersisa 1 angka, jadi kita kasih angka 1. Yang 3 kita bagi 2, sisanya 1. Nah, kalau sudah angka 1 berarti nanti proses konversi kita itu sudah selesai. Jadi angka 63 itu binirnya itu adalah yang 63 itu binirnya adalah, kita hitung berapa satunya, 1 2 3 4 5 6 dan 6, 1 2 3 4 5 6. Ada angka 6 sebanyak ada angka 1 sebanyak 6. Kita coba pakai cara yang tadi, yang pertama ya. Kita back ke sini. Angka 63. 63 63 63 63
kita cari angka yang paling dekat, yaitu angka ini 32. Berarti kurang 32. Di angka 32 kita kasih tanda 1. Sisanya itu adalah 33. 31. Yang 31 kita kurang lagi dengan angka terdekat, yaitu 16. 31 kurang 16 itu hasilnya 15. Jangan lupa di angka 16 kasih angka 1. Kemudian yang 15 kita kurang lagi dengan angka yang paling dekat, yaitu angka 8. Sisanya itu 7. Di angka 8 kita kasih tanda 1. Yang angka 7 kita kurang lagi dengan angka paling dekat, yaitu 4. Sisanya 3. Nah, di angka 4 kita kasih tanda 1. Kemudian angka 3 kita kurang lagi dengan angka yang paling dekat, yaitu 2. Sisanya 1. Jangan lupa di angka 2 itu kasih tanda 1. Nah, angka 1 dikurang lagi dengan angka yang paling dekat. Yang paling dekat itu adalah angka 1 itu sendiri. Hasilnya 0. Jika hasilnya sudah 0, maka perhitungannya sudah selesai. Dan ini lagian ini sudah mencapai digit terakhir kan ya. Kita coba hitung angka satunya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama persis dengan perhitungan sebelumnya yang menggunakan cara kedua, yaitu cara pembagian. Jadi 63 itu bilangan binernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba ya hitung untuk membuktikan kalau dijumlahkan betul tidak. Kita lihat angka-angka yang memiliki tanda 1. Kita jumlahkan semuanya. 32 tambah 16 itu adalah 48. 48 ya. 48 tambah 8 itu 56. 56 tambah 4 itu 6, 60. 60 tambah 2, 62. 62 tambah 1, 6, 63. Berarti betul angka biner dari 63 itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 semuanya, sebanyak 6 angka. Itu cara mengkonversi dari desimal ke biner. Biar tidak terlalu lama, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti di part 3 untuk konversi bilangan biner ke desimal ya. Ini untuk menghemat waktu biar Anda itu tidak jenuh. Jadi nanti saya akan bagi part-partnya berdasarkan konversi bilangan satu persatu. Jadi yang pertama ini kita konversi tadi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nanti di part 3 itu kita coba konversi bilangan sebaliknya dari biner ke desimal. Oke, sekian dan terima kasih.